pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang menciptakan kita. Ibu minta tolong untuk ketua kelas pimpin doanya di pagi hari ini. Oke, silakan ketua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Udah kusuk berdoanya? Sekarang siapa kira-kira yang nggak hadir? Atau hadir semuanya Bu? Hadir semua. Alhamdulillah. Ada yang kurang enak badan? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Berarti kenapa ibu tanya seperti itu? Kalau sakit atau nggak enak badan harus pergi ke UKS biar tidak mengganggu kawan belajar. Oke. Ibu lihat kebersihan kelas hari ini. Ibu acungi jempol. Siapa piket hari ini? Tunjuk tangan. Mantap. Kita harus seperti ini tiap pagi. Tengok kanan kiri nggak ada sampah. Oke? Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, untuk merefresh otak kita, biar semangat kita belajar, kita adakan apa? Speaking. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Kalau bisa, ayo berdiri semua. Oke, jangan jangan bergerombol. Mundur lagi. Oke, sudah. Dengan hitungan ketiga kita mulai.
sebuah materi yang akan kita bahas. Oke, indikator pembelajaran menelaah struktur pantun, gurindam dan syair. Kita ambil satu aja yaitu pantunnya. Baru menelaah ciri kebahasaan pantun. Lanjut. Unsur kebahasaan pantun. Nah, nampak? Perhatikan, tapi dahulu. Unsur kebahasaan. Tengahnya kalimat. Satu pantun mengandung bermacam-macam kalimat. Ada kalimat apa pertama? Kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan, coba kalian baca. Oke. Nanti dari satu pantun ibu tanya itunya. Udah bisa lanjut? Oke, itu kalimat perintah. Sekarang kalimat saran. Poin kedua. Kalimat ini bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya. Itu yang bawah itu yaitu contoh kalimatnya. Baru kalimat ajakan. Yang mana kalimat ajakan? Kalimat yang mengandung ajakan. Contohnya, ayo kita ke kantin. Itu termasuk kalimat ajakan. Oke, lanjut. Kalimat apa tadi yang pertama? Larangan ya. Nah, kalimat bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang. Hai, jangan buang sampah di situ. Termasuk kalimat larangan. Contohnya di sini, jangan bangun kesiangan, jangan berjalan di atas rumput. Yang dimaksud jangan berjalan di atas rumput itu apa? Jadi kita nggak boleh menginjak rumput yang memang betul-betul kita tak. Soalnya nanti mati. Baru pernyataan sopan. Dan kenapa ibu blok itu mohon dan tolong? Pernyataan sopan sama juga pernyataan apa? Maksudnya sama kayak di atas, yaitu menyuruh. Baru selanjutnya struktur puisi rakyat atau struktur pantun. Ini struktur pantunnya aja yang kita apa? Struktur pantun di atas terdiri dari, berarti pantun tersebut terdiri dari 4 baris. Lari pertama, lari kedua tidak ada sambungannya atau tidak ada terkaitannya, beda dia. Lari pertama, apa itu lari? Apa lari? Baris. Saya bilang 4 lari ya, 4 baris. Baris pertama, baris kedua itu beda. Baris ketiga dan baris keempat itu beda juga, yang sama. Baris pertama dan baris kedua itu namanya apa? Kemarin udah kita bahas. Baris pertama dan baris kedua sampiran. Yang ketiga dan keempat isi. Oke, lanjut. Kata berima pada pantun. Ini tadi yang ibu bilang kata berima, berarti kata akhiran. Kalau akhirannya A, baris pertama akhirannya A, baris ketiga pun akhirannya harus A. Soalnya kalau pantun, ciri-ciri ya pantun bersaja bersaja AB, nah ini kurang. Kata
masa budi junjung taman, pakailah budi junjung kasih, berserah kenangan sepanjang zaman. Kayaknya kemarin gue ajarin loh, gimana cara membaca pantun yang berirama. Contohnya, akar keladi melilit selasi tumbuh di ujung taman. Pakailah budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Mari yang keempat, kalau duduklah di atas karang sambil kita berbalas pantun. Dari dulu sampai sekarang kita harus bersopan santun. Itu cara bacanya ya nak. Dari yang ini tadi, kira-kira mana yang kurang kalian pahami sebelum tugas ibu bagikan? Ada yang dipahami, yang kurang paham? Mana itu kalimat? Ibu kasih contoh satu aja ya. Pantun. Pertama pantun apa? Pantun nasihat. Kedua, anak-anak. Ketiga, remaja. Ketiga, keempat. Apa? Jenaka. Jenaka. Yang kelima, pantun. Oke, udah paham semua berarti dengan materi kita? Kalau udah oke, coba ibu minta tolong bagi kelompoknya. Paham? Kurang? Biasa, jangan refleks.
akan hidup selama. Namanya kelompok ini yang aktif. Lainal loyo. Selesai. Coba assalamualaikum dulu cepat. Yang lain kelompok lain nanti menanggapi ya. Kita berdiskusi bersama. Jawaban kawan ini belum tentu benar. Belum tentu benar. Oke, coba salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat. Oke. Ya terus lanjut nomor 1 apa menurut kalian? Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 menurut kami, makna dari pantun di atas itu, jangan sia-siakan hidupmu karena usiamu tidak akan hidup untuk selamanya. Oke. Contoh pantunnya apa? Baca pantunnya. Air putih di atas meja, badan lelah tidur lena, usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna. Oke, maknanya tadi jangan Menyiapkan hidupmu. Oke, jangan menyiakan hidupmu. Terus yang nomor 2? Nomor 2, pantun. Enggak, pantun warna apa gitu aja. Pantun warna biru, syair warna hijau, dan gurindam warna merah. Oke, terus Mana yang dinamakan baris isi dan baris sampiran? coba tunjuk pantun yang mana, nomor berapa? 1. Pantun nomor 1 yang kamu baca tadi, yang maknanya katanya jangan menyanyiakan usia ya kan? Coba mana, apa pertanyaannya? Mana yang dinamakan baris isi dan baris sampiran? Mana yang dimaksud dengan baris isi dan baris sampiran? Dibaca. Kok tunjuk gini? Mana? Mana yang dimaksud dengan isi dan sampiran? Yang isi adalah ini, yang sampiran ini gitu. Yang isi itu yang air putih di atas meja, badan lelah tidur lena, itu sampiran. Kalau usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna, itu adalah isi. Oke, udah paham? Yang bersajak A B C D nggak ada. Kalau syair ya terserah. Dia A B. Kalau yang ini sajaknya selasih, taman, kasih, zaman. Masih tetap A B. Kalau yang ini karang, pantun, sekarang, santun. Bersajak A B. Paham kan Seli? Udah? Udah. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, Junita coba kelompok Junita presentasikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1, simak pantun di bawah ini. Air putih di atas meja, badan lelah tidur lena, usia hanya sekejap mata, jalani hidup dengan penuh makna. Tuliskan apa dari makna pantun tersebut. Maknanya, kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya karena tidak ada yang tahu umur kita. Udah. Terus nomor 2, jodohkan atau tentukan mana pantun, syair, dan gurindam. Pantun berwarna biru, syair berwarna hijau, gurindam berwarna merah. Nomor 3, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nomor 1, pantun ke-1, sajaknya sudah benar. Pantun kedua, penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos di Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit bersengsara. Sedangkan pantun kedua, sajaknya salah karena tidak sesuai rima. Oke. Nah, coba kira-kira siapa yang bertanya?
Mengapa baris Oh, sana nanya sama orang itu, jangan nanya sama ibu. Mengapa baris pantun berisi Mengapa baris pada pantun 4 dan kenapa tidak 8 baris? Mengapa pantun berisi 4 baris? Kenapa tidak 8? Ya 8 baris atau 6 baris? Jawab. Karena kalau 8 baris itu syair. Oke, terus masuk penjelasan. Pertemuan kemarin sudah dijelaskan. Pantun itu sifatnya apa? Jawab. Karena kalau pantun itu sajaannya hanya 4 baris, sedangkan syair sajaannya 8 baris. Sajak baris. Oke, ibu penjelasan sudah jelas, apa? Belum. Kenapa pantun tersebut terdiri dari 4 baris? Kenapa enggak 8 atau 7 baris? Karena apa? Sifatnya pantun tadi terikat. Pantun sifatnya terikat. Kenapa terikat? Karena dia termasuk puisi lama, bukan puisi modern. Kalau puisi modern, dia bebas. Itulah perbedaan puisi lama dan puisi modern. Nanti kelas 2 baru kita ajarkan mengenai puisi modern. Ini masih tingkat kelas 1. Jadi kita bahas dulu puisi rakyat, yaitu pantun terikat. Kenapa dibilang terikat? Pantun itu harus 4 baris. Pantun terdiri dari 4 baris. Ya, dan dia harus bersajak ABA. Nggak bebas. Nggak paham, Nak? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ada? Ada lagi yang bertanya? Banyak pada ada ya, mau nanya aja ragu aja. Apa perbedaan Oh, tunggu dulu tadi si Alek Damar ya. apa perbedaan pantun nasihat dan pantun anak-anak? Apa perbedaan pantun Nasihat dan pantun anak. pantun nasihat dan pantun anak? Kalau pantun nasihat itu memberikan arahan dan memberikan tujuan yang baik, sedangkan pantun anak-anak hanya untuk menghibur. Pantun anak-anak bertujuan menghibur. Kalau pantun dewasa Memberikan arahan. memberikan arahan. Udah paham? Udah.
Sebelum menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat, kemudian kebahasaan berdasarkan kata penghubung, dan kebahasaan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sebagai bekal kita untuk menelaah, mari kita simak penjelasan ketiga aspek kebahasaan tersebut. Yang pertama, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat. Di antaranya, kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seyogianya. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Yang ketiga, kalimat ajakan, yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. Yang keempat, kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Dan yang terakhir, kalimat larangan, yaitu kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya menggunakan kata jangan dan hindari. Contoh, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Selanjutnya, kebahasaan berdasarkan kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Selanjutnya yaitu kebahasaan berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan penyebaban, ditandai dengan kata sebab, karena, oleh, karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Kalimat majemuk hubungan perbandingan, ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Dan yang terakhir, kalimat majemuk hubungan cara. Contoh, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Akhirnya adalah N. Kalau kita tidak mau bertanya, rima akhirnya adalah A, tidak bisa mencapai semua harapan. Rima akhirnya adalah N. Itu tadi saja. Jelas terlihat ya, baris 1, baris 3 rima akhirnya sama, yaitu A. Dan baris kedua dan keempat rima akhirnya sama, yaitu N. Itu berarti rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Ini memenuhi ya, yaitu mempunyai rima akhir AN, AN. Kemudian kita langsung masukkan saja ke struktur pantunnya, yaitu mempunyai rima akhir AN, AN. Ciri selanjutnya yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, kita baca dulu ya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Nah, itu artinya
baris satu kedua ini merupakan sampiran. Ciri selanjutnya, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, itu artinya baris ketiga dan keempat ini merupakan isi dari pantun tersebut. Setelah memenuhi ciri, kita tuliskan lagi di struktur pantunnya, yaitu baris 1 dan 2 adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Lalu, apakah antara baris sampiran dan baris isi ini mempunyai keterkaitan atau mempunyai hubungan? Coba baca lagi ya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, sudah jelas terlihat ya, bahwa antara sampiran dan isi ini tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Lalu kita tulis lagi di struktur pantun bahwa antara sampiran dan isi tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Nah, sampai di sini kita sudah bisa ya menentukan struktur dari pantun. Nah, dari kesimpulan kita yang udah Ibu tayangkan, yang sudah Ibu tayangkan pertama tadi PPT ya, Ibu tayangkan pertama kan. Baru inilah bentuk videonya. Kira-kira apa yang bisa kalian dapat dari pertemuan kali ini? Nah, yang kuat? Tahu kata si Ismail, tahu bagaimana menelaah isi pantun tersebut. Oke, belajar hari ini menyenangkan atau tidak? Apa yang membuat kalian senang? Nelaah. Pertama katanya di soal LKPD mudah. Soal LKPD mudah. Yang kedua, breakingnya itu breaking. Oke. Yang ketiga, paham memaham bagaimana cara menelaah pantun. Yang keempat, atau nggak ada itu aja. Berarti nggak senang jumpa sama ibu. Senang. Dan Nomor bisa. beda tipis. Alternatif. Kalau kelompok ini aktifnya banyak, kelompok sana jawabannya betul. Gimana caranya ini? Oke? Udah kita selesai pembelajaran hari ini. Tidak hanya mentok di sini. Otomatis Ibu kasih tugas kalian di rumah. Apa tugasnya, Mama? Gak tahu. Tugasnya yaitu sesuai dengan materi kita hari ini. Menelaah apa? Kumpulkannya besok. Atau ngumpulnya kita jumpa di hari Kamis. Kumpulkannya di hari Kamis. Oke. Nah, coba tolong bagi. Sendiri-sendiri bagikan. Dan kita berjalan terus. Bagikan terus semua satu orang satu. Oke. Nah, nomor 6. Berpantun. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang di tengah jalan. Kalau tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Oke, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Terus apa tadi? Kalau tidak Kalau kita tidak bertanya, hanya yang di papan tulis tidak ada dibaca. Nah, tolong air. Nah, lanjut.
lebih mementingkan menunaikan perintah Tuhan. Makna dari kata pantun itu apa? Beribadah. Beribadah yaitu mementingkan beribadah daripada bermain. Kasih tepuk tangan dulu. Betul ya, apa yang sudah kita ucapkan di mulut harus kita jalankan. Nanti jangan mementingkan main gadgetnya sementara di sana ada Allahu Akbar. Dia masih main kita bentar lagi, yang gitu ya. Oke. Berarti pemenangnya dapat Ibu. Soalnya komponen tadi nengok di papan tulis. Oke, pemenangnya jatuh kepada kelompok emang aktif. Kelompok 1 hadiahnya Aden. Aden mau bagi-bagi sama kawannya. Oke. Bukannya terima kasih. Dan berhubung waktu sudah habis, marilah kita menutup perjumpaan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena selama pembelajaran kita hari ini berjalan sukses dan kalian mendapat ilmu. Ibu masih siap memberikan ilmu kalau kalian bisa menangkapnya. Oke, pertama dari awal kita mulai dengan doa, maka di hari penutupan kita tutup dengan doa. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa belajar itu di mana aja, di rumah, di sekolah, di taman boleh. Oke? Oke. Mau istirahat keluar atau tidak? Mau istirahat keluar, kalau istirahat kita siapkan dulu. Siapkan dulu apa? Semua biri. Salam kepada Ibu Guru.